Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nabila, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Modo Patampu Bolon. Saya Nurnatika Sari. Saya Dwi Fazria Hayati. Sekarang kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Pernafasan disebut juga dengan ventilasi, adalah proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru yang memiliki tujuan untuk pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 di dalam tubuh manusia yang melibatkan sistem pernapasan yang meliputi saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot saluran pernapasan. Selain itu, bernafas juga memiliki fungsi sebagai menghangatkan tubuh dan menyaring dan melembabkan udara. Komponen sistem pernapasan, organ-organ yang berfungsi dalam peran pernafasan. Yang pertama ada hidung, kedua faring, tiga epiglotis, empat laring, lima trakea. Organ-organ yang berfungsi dalam peran pernafasan. Yang keenam ada tabung bronkial, 7 bronkiolus, 8 paru-paru, 9 alveolus, 10 diafragma. Mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme inspirasi. Diafragma dan otot dada kontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, lalu udara masuk dari hidung, lalu diteruskan ke organ-organ pernafasan lain sampai berakhir di paru-paru. Yang kedua, mekanisme ekspirasi. Diafragma dan otot dada relaksasi, lalu volume rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal. Udara keluar dari hidung keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang volume pernapasan. Volume pernapasan adalah jumlah udara yang bergerak masuk dan keluar dari paru-paru selama proses pernapasan. Jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada aktivitas, kondisi kesehatan, dan faktor lainnya. Jenis-jenis volume pernapasan ada 4, yaitu volume tidal atau VT, volume cadangan inspirasi atau VCI, volume cadangan ekspirasi atau VCE, lalu ada volume residu atau VR. Lalu di dalam volume pernapasan memiliki kapasitas paru. Kapasitas paru adalah gabungan dari beberapa volume pernapasan, yaitu memiliki beberapa kapasitas paru yang penting. Contohnya seperti kapasitas vital atau KV, kapasitas total paru atau KTP. Yaitu kita mengambil contoh kasus, yaitu saat kita bernafas dengan tenang, kita menghirup sekitar 500 mili udara atau volume tidal. Jika kita menarik nafas dalam-dalam, kita dapat menghirup tambahan 3000 mili udara, yaitu volume cadangan inspirasi. Jumlah total udara yang dapat kita keluarkan setelah menarik nafas dalam-dalam adalah kapasitas vital kita. Nah, kaitan volume pernapasan dengan struktur serta fungsi yaitu, jika struktur pernapasan dalam kondisi baik, maka pertukaran gas dapat menjadi secara optimal dan volume pernapasan akan normal. Sebaliknya, jika ada gangguan pada struktur pernapasan, misalnya penyempitan saluran udara atau kerusakan alveolus, maka volume pernapasan akan terganggu dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sesak napas atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Contohnya pada penderita asma, terjadi penyempitan saluran udara. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menarik nafas dalam-dalam sehingga volume cadangan inspirasi berkurang dan kapasitas vital menurun. Akibatnya penderita asma sering mengalami sesak napas. Lalu ada faktor yang mempengaruhi volume pernapasan kita, yaitu pertama ada usia, jenis kelamin, tinggi badan, aktivitas fisik, serta kesehatan individu. Lanjut, ada proses transport dalam sistem pernafasan. Yang pertama ada ventilasi pulmonal, udara masuk ke paru-paru melalui saluran pernafasan seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus sampai alveolus. Kedua, difusi gas di alveolus. Udara yang dihirup oleh hidung O2 akan berdifusi melalui dinding alveolus ke dalam kapiler darah dan karbon dioksida CO2. Dari darah akan berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Yang ketiga ada transportasi oksigen dalam darah. Oksigen yang berdifusi ke dalam kapiler darah akan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan diangkut ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Dan yang keempat, pertukaran gas di jaringan tubuh. Oksigen yang dilepaskan dari hemoglobin akan berdifusi ke dalam sel-sel tubuh dalam proses metabolisme. Karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh sel akan berdifusi ke dalam darah.
Kelima, ada transportasi karbon dioksida dalam darah. Karbon dioksida yang diangkut kembali ke dalam paru-paru melalui darah, CO2 yang diangkut dalam bentuk bikarbonat, akan berbentuk dalam plasma dan terkait pada hemoglobin. Yang terakhir, di sini ada ekskresi karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibawa kembali ke paru-paru akan dilepaskan dari darah menuju ke alveolus dan dikeluarkan dari tubuh saat ekspirasi. Nah, lalu yang terakhir ada SOP pernafasan. Proses pernafasan manusia secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu yang pertama ada inhalasi inspirasi. Proses menghirup udara dari luar tubuh masuk ke dalam paru-paru. Mekanismenya, diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada membesar. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara yang masuk secara pasif. Yang kedua, ekshalasi ekspirasi. Proses mengeluarkan udara dari paru-paru keluar tubuh. Mekanismenya, diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara keluar secara pasif. Demikian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that I wasn't fine enough.